selamat datang di podcast yang membahas seputar sains. Dengan saya, Karina Dewi sebagai host pada tema kali ini, yaitu hewan model ideal. Mengapa mencit, mengapa tidak? Nah, ini menarik banget nih tema kali ini. Kenapa? Karena kita sebagai sobat sains pasti sering banget dengar namanya eksperimen menggunakan hewan coba, terutama mencit. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih seberapa etik sebenarnya penggunaan hewan kecil ini di dalam penelitian? Mulai dari mengapa mencit sering digunakan dalam hewan model sampai prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh para peneliti. Langsung aja kita tanya ke narasumber yang ahli dalam bidang masing-masing. Oh ya, podcast ini juga dibimbing langsung oleh dosen pengampu mata kuliah bioetika, yaitu Dr. Hewan Raden Rara Bintarti Suryahastari M.Biomed, dan menggunakan sumber referensi dari berbagai sumber. Saya di sini bersama Kak Wafa Nur selaku ahli bioetika dan Kak Wafa Arsita selaku aktivis hewan. Lalu ada Kak Rifkas selaku ahli hukum, Kak Monik selaku peneliti medis, dan Kak Rehan selaku innovator teknologi. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat nih Kak Wafa Nur tentang bioetika. Apa sih pengertian bioetika itu sendiri? Oke, baik. Bioetika sendiri dalam cabang ilmu biologi menerangkan isu-isu moral di dalamnya dalam dunia biologi dan dunia kesehatan. Dalam konteks penggunaan hewan mencit selaku hewan uji penelitian, bioetika menyoroti bagaimana kita dapat melakukan penelitian yang bermanfaat tanpa melanggar moral, seperti tidak mencelakai hewan uji dan memberi tindakan yang tidak melebihi dari penelitian yang kita lakukan, dan menghormati hak hidup hewan, terutama hewan mencit sebagai makhluk hidup, dan memberi keadilan dalam penjagaannya. Lalu dari sisi etikanya nih Kak Wafa Nur, apakah kita dapat bebas menggunakan hewan uji coba termasuk mencit ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengambil referensi dari buku berjudul Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan, di mana buku ini dikarang oleh Arifin pada tahun 2019. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan hewan uji seperti mencit tidak dipergunakan secara bebas, namun harus memenuhi prinsip utama bioetika. Prinsip utama bioetika yang digunakan itu pertama ada beneficence atau manfaat, yaitu menekankan pada kewajiban untuk memberikan manfaat secara maksimal kepada subjek penelitian, dan dalam hal ini kita akan menggunakan mencit. Nah, penelitian harus memiliki potensi manfaat yang nyata bagi kesehatan manusia ataupun hewan. Untuk bioetik yang kedua itu ada non-maleficence atau tidak mencelakai, di mana prinsip ini kita harus menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan hewan, seperti mencegah rasa sakit, terus mengurangi penderitaan semasa hidupnya dalam penjagaan sebelum penelitian, hingga mengurangi kematian dari hewan tersebut. Nah, untuk bioetika yang selanjutnya itu ada autonomi. Meskipun hewan tidak mempunyai otonomi seperti manusia, hak mereka tetap harus dijaga dan dihormati, yaitu hewan harus diakui sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai intrinsik, sehingga keputusan terkait penggunaan hewan uji ini harus dilakukan secara jelas. Nah, penggunaan hewan uji ini juga harus dilakukan secara jelas dan transparan. Yang terakhir ini ada etika terkait justice atau keadilan, di mana kita harus memastikan bahwa pemanfaatan dan beban penelitian didistribusikan secara adil. Contoh yang kita ambil di sini adalah penelitian yang didanai harus dijelaskan secara terbuka dan transparan, sehingga hasilnya ini akan dipublikasikan secara luas dan dapat dimanfaatkan oleh komunitas ilmiah. Kemudian prinsip-prinsip inilah yang akan mendasari dari kebijakan 3R. Oke, baik. Terima kasih Kak Wafa. Lalu, sepengetahuan saya, mencit ini banyak digunakan dalam penelitian medis. Salah satunya obat. Kenapa dalam penelitian medis banyak menggunakan mencit sebagai hewan uji dibandingkan dengan primata? Bagaimana tanggapan Kak Monik sebagai peneliti medis? Itu seperti apa? Baik, betul sekali. Mencit ini memang kerap kali digunakan dalam penelitian medis. Menurut Journal Principle of Laboratory Animal Science, salah satu alasan mencit ini digunakan sebagai model hewan yang ideal karena memiliki kemiripan genetik sekitar 95% dengan manusia. Hal inilah yang membuat mencit dapat menjadi model organisme untuk memahami berbagai penyakit manusia, menguji efektivitas obat-obatan, serta mempelajari fungsi biologis tertentu. Selain itu, mencit ini juga memiliki siklus hidup yang relatif singkat dan kemampuan untuk bereproduksi yang cepat,
sehingga memungkinkan peneliti mempelajari perkembangan penyakit atau pengaruh obat-obatan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan spesies lainnya. Ukuran tubuh yang kecil juga mempermudah perawatan dan pengelolaan mereka dalam jumlah besar di laboratorium. Menurut buku Prinsip dan Praktik Hewan Percobaan Mencit, siklus hidup singkat ini memungkinkan peneliti menyelesaikan beberapa generasi studi dalam waktu yang relatif singkat dan efisien. Mengenai pertanyaan kenapa tidak menggunakan primata, salah satu alasannya karena masalah etika dan juga biaya. Penggunaan primata ini seringkali dianggap kontroversial karena mereka lebih dekat secara biologis dan juga emosionalnya dengan manusia. Menurut Pedoman Etika Penelitian Nasional, primata ini memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sehingga penggunaannya memerlukan pertimbangan etis yang sangat ketat, yang cukup ketat. Selain itu, memelihara dan juga menggunakan primata untuk penelitian ini jauh lebih mahal dan memerlukan ruang yang cukup besar serta memiliki siklus hidup yang lebih panjang sehingga penelitian akan relatif lebih lama. Namun, baik mencit maupun hewan peneliti lainnya, penggunaannya tetap harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang ketat seperti metode 3R. Menurut jurnal Ethics of Animal Experimentation, prinsip 3R ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan hewan dalam penelitian sambil tetap memastikan kualitas data yang dihasilkan itu sama gitu. Ini untuk memastikan bahwa penggunaan hewan-hewan dilakukan secara bertanggung jawab dan juga seminimal mungkin, baik jumlah maupun tingkat penderitaannya. Ya, betul sekali Kak Monik. Peneliti haruslah mengikuti prinsip 3R ketika akan melakukan penelitian menggunakan hewan uji. Yang pertama itu ada replacement atau menggantikan. Replacement ini merupakan upaya menghindari penggunaan hewan dalam penelitian. Maksudnya adalah mencari alternatif seperti menggunakan kultur sel, model komputer atau simulasi. Nah, yang kedua itu ada refinement atau perbaikan. Refinement ini adalah upaya modifikasi dalam manajemen pemeliharaan atau prosedur penelitian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hewan atau mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan stres pada hewan coba. Misalnya pada kasus pembedahan, peneliti dapat menggunakan anestesi dan analgesik yang lebih efektif untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan pada hewan setelah operasi jika dibandingkan dengan metode-metode yang terdahulu atau lebih tradisional. Ketiga merupakan reduction atau pengurangan. Reduction ini adalah strategi penggunaan hewan dalam jumlah minimal untuk menghasilkan data yang serupa tetapi dengan jumlah hewan yang lebih sedikit. Misalnya statistik sudah menunjukkan data yang signifikan, tapi hewan ujinya sedikit sehingga akan lebih baik mengurangi hewan uji tersebut. Jadi prinsip 3R ini harus menjadi acuan utama kita dalam setiap penelitian yang melibatkan hewan uji coba ya Kak? Tepat sekali, prinsip 3R ini memang harus menjadi acuan utama, namun dalam prakteknya masih seringkali terjadi kendala. Tekanan untuk menghasilkan publikasi yang cepat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran peneliti itu menjadi faktor yang menghambat penerapan prinsip 3R secara optimal. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang ketat dan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan prinsip 3R ini benar-benar diimplementasikan secara baik. Lalu terkait regulasi etik hewan uji coba itu sendiri, apakah hukum di Indonesia mengatur mengenai etika dalam hewan uji coba itu sendiri? Baik, untuk di Indonesia sendiri ada Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 25 tentang clearance etik penelitian menggunakan hewan coba. Pada pasal ini dinyatakan bahwa setiap penelitian yang menggunakan hewan coba harus melalui proses clearance etik. Nah, clearance etik sendiri adalah prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa penelitian yang berlangsung sudah memenuhi prinsip etika. Kemudian pada peraturan yang sama di pasal 26 dijelaskan bahwa penggunaan hewan coba untuk penelitian harus memenuhi prinsip 3R
yaitu reduction, refinement, dan replacement seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Wapa. Kemudian masih pada peraturan yang sama di pasal 35 dijelaskan bahwa ketika kita menggunakan hewan uji coba seperti mencit untuk penelitian, maka perlu memperhatikan kesejahteraan hewan seperti perawatan sebelum, saat, dan sesudah penelitian, memastikan mencit tidak kelaparan dan kehausan, kemudian kondisi kandang yang bersih, dan harus memperlakukan mencit dengan baik agar tidak merasa stres dan ketakutan. Bahkan ketika hari libur penelitian, tetap harus ada perawat hewan yang memastikan bahwa kondisi hewan coba dalam kondisi yang sehat. Jadi dalam konteks penggunaan mencit untuk hewan penelitian itu boleh digunakan asal sesuai dengan prinsip etik dan memperhatikan kesejahteraan hewan. Kalau secara internasional, apakah ada hukum yang mengatur tentang hewan uji coba ini tersebut? Baik, untuk di lingkup internasional itu ada peraturan kesejahteraan hewan yang disebut dengan AWA atau Animal Welfare Act. AWA ini mengatur kesejahteraan hewan dan dalam undang-undangnya sendiri penggunaan mencit untuk hewan penelitian itu dikecualikan. Nah, maksud dari pengecualian ini adalah mencit dibebaskan dari peraturan federal yang berlebihan yang dapat menghambat jalannya penelitian biomedis dan perilaku hewan di laboratorium. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan mencit termasuk dalam 95% hewan yang digunakan untuk penelitian, sehingga sudah mendapat pengawasan yang cukup dari National Institutional of Health dan Institutional Animal Care and Use Commit. Nah, di IACUC sendiri itu sudah diatur prosedur penggunaan mencit untuk hewan penelitian seperti dari prosedur pembedahannya, prosedur pengambilan darah, perawatan sebelum, saat, dan sudah penelitian, kondisi kandang yang bersih, dan proses eutanasia yang baik agar mencit tidak merasa kesakitan. Oke, baik Kak, berarti mencit ini emang sudah diatur hukum internasional maupun nasional ya Kak ya? Betul sekali Kak Karin. Seperti yang kita tahu, hewan uji coba ini tidak hanya digunakan dalam penelitian medis saja, namun juga digunakan dalam objek uji coba dalam bidang farmasi maupun kosmetik, bahkan pendidikan. Namun praktik menggunakan hewan dalam uji coba ini banyak menuai kritik, baik dari segi etika maupun keefektifan ilmiah. Dengan kemajuan teknologi saat ini, apakah masih memerlukan hewan dalam uji coba penelitian? Bagaimana tanggapan Kak Rehan sebagai inovator teknologi? Oke, nice question. Pengujian pada hewan tidak hanya menimbulkan masalah pada etika, tapi juga masalah ilmiah. Data dari uji coba hewan seringkali tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada manusia karena perbedaan biologis yang signifikan. Contohnya, banyak obat yang aman untuk hewan namun berbahaya bagi manusia. Sebaliknya, beberapa substansi berbahaya untuk hewan ternyata aman untuk kita. Selain itu, biaya pengujian hewan juga sangat tinggi dan membutuhkan waktu yang lama, Kak Karin. Belum lagi ada tekanan besar dari masyarakat global atau masyarakat umum yang makin kesini semakin sadar lah akan pentingnya hak-hak pada hewan. Namun ada kabar baiknya, teknologi juga sudah ada alternatif yang lebih efektif, cepat, dan juga pasti efisien dan manusiawi. Inovasi yang sedang dikembangkan dan sudah mulai digunakan ialah pertama, ada organochip. Teknologi ini juga menggunakan microchip yang berukuran kecil dan meniru fungsi organ manusia seperti jantung, hati, atau paru-paru. Dengan teknologi ini juga ilmuwan juga bisa mempelajari bagaimana suatu obat atau bahan kimia memengaruhi tubuh manusia tanpa menggunakan hewan. Misalnya, simulasi ini dapat mengidentifikasi efek samping lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Dan yang kedua adalah sel 3D dari bioprinting. Teknologi bioprinting ini juga memungkinkan kita untuk mencetak jaringan hidup menggunakan printer 3D. Ini menciptakan jaringan manusia yang dapat digunakan untuk menguji produk farmasi atau kosmetik, memberikan hasil yang jauh lebih relevan untuk tubuh manusia. Walaupun sudah mulai berkembang, teknologi terkait pengganti hewan dalam penelitian ini juga pasti masih banyak tantangannya, Kak Karin. Implementasi teknologi ini juga memerlukan investasi yang sangat besar dan waktu untuk mendapatkan kepercayaan industri. Namun juga perubahan sedang terjadi di teknologi ini. Banyak negara yang sudah mulai melarang uji coba kosmetik pada hewan dan beberapa perusahaan besar telah berkomitmen tinggi untuk mengadopsi teknologi modern.
Saya sebagai inovator, saya juga percaya bahwa kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan sektor swasta juga kunci mempercepat transisi ini. Ini bukan hanya tentang teknologi saja, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih etis dan berkelanjutan. Terima kasih kakak narasumber atas jawaban-jawaban yang membuat kita lebih paham lagi mengenai apa saja etika yang digunakan ketika menggunakan hewan uji coba terhadap objek penelitian. Ternyata kita tidak bisa sembarangan saja menggunakan hewan, namun ada prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan. Jadi, menurut kalian, apakah mencit adalah model hewan ideal untuk penelitian? Jawab di kolom komentar. Sampai jumpa di next episode.